Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Off The Record Podcast Popo on the Radio. And hari ini special edition ya, walaupun ini Off The Record yang harusnya nggak ngomongin bola, tapi karena sekarang lagi panas banget tentang tragedi Kanjuruhan itu, jadi gue akan ngebahas tentang sepak bola, walaupun nggak ada hubungannya sama itu ya, soalnya udah banyak banget ya pembahasan itu. Jadi hari ini Off The Record akan membahas 3 tragedi sepak bola dunia dengan jumlah kematian terbanyak sebelum tragedi Kanjuruhan kemarin. So langsung aja kita mulai di Off The Record hari ini. And stay tuned. And stay with me. Nah, yang pertama ini adalah Estadio Nacional Disaster. Jadi ini tragedi Stadion Nasional Peru. Ini terjadi di Peru tentu aja, dan ini masih sampai sekarang menjadi tragedi sepak bola dengan korban jiwa terbanyak. Dan semoga sih tetap seperti ini sih, jangan ada lagi yang korban jiwanya lebih banyak ya. Nah, waktu itu tanggal 24 Mei 1964, Peru menjadi tuan rumah pertandingan kualifikasi Olimpiade Tokyo melawan Argentina. Nah, ini adalah pertandingan penting buat Peru karena mereka itu ada di peringkat kedua kan buat lolos ke Olimpiade Tokyo. And abis lawan Argentina ini, pertandingan terakhir mereka itu ngelawan Brasil. Jadi kalau mereka kalah dua-duanya, maka mereka nggak lolos Olimpiade. Dan ini waktu itu jumlah penontonnya 53.000 orang. Nah, sampai menit ke 84, Argentina masih unggul 1-0, sampai akhirnya Peru berhasil menyamakan kedudukan jadi 1-1, tetapi dianulir nih sama wasit dari Uruguay, yaitu Ángel Eduardo Pazos. Nah, fans Peru nggak terima, karena mereka menganggap ya harusnya ini gol dong. Soalnya waktu itu juga belum ada VAR kan, jadi susah. Dan akhirnya para penonton ini pada menyerbu masuk ke lapangan untuk memprotes keputusan wasit. Nah, sama seperti di Malang, kepolisian Peru lalu menembakkan gas air mata, dan ini yang membuat suasananya menjadi chaos. Sehingga mereka pada panik dan rebutan untuk keluar stadion. Nah, dari situ terus rusuh, geger, terus kegencat juga kan di lorong menuju ke pintu keluarnya gitu. Padahal pintu keluar Stadion Nasionalnya itu kayak dari pintu besi yang dari bawah naik ke atas gitu loh. Dan ini seremnya, pintunya ini akhirnya terbuka, karena kan orang yang di belakang nggak lihat nih kalau di depan ada pintu besi. Soalnya ini cuma dari bawah ke atas gitu kan, dan nggak full sampai atas dari yang gue baca ya. Dan akhirnya kebukanya itu setelah pintu besinya kedorong-dorong sama jenazah yang kedorong-kedorong sama orang di belakangnya karena pengen keluar. Ini serem banget sih. Dan akhirnya total korban meninggalnya ada 328, dan yang luka itu mencapai 500. Jadi total korbannya combine adalah 828 orang terluka. Nah, setelah ini kapasitas stadionnya ini diturunkan dari 53.000 jadi 42.000, walaupun pada waktu Copa America 2004 jumlah penontonnya kapasitasnya dinaikin lagi jadi 47.000. So ini yang pertama, tragedi Stadion Nasional Peru, 328 meninggal, luka-luka 500. Nah, yang kedua adalah Accra Sports Stadium Disaster. Ini yang paling baru sebelum tragedi di Kanjuruhan, di Ghana di 9 Mei 2001. Dan ini tadinya adalah tragedi sepak bola dengan jumlah korban meninggal yang paling banyak, nomor 2 sebelum dilewati sama Kanjuruhan ya. Korban jiwanya di sini adalah 126. Waktu itu 9 Mei 2001, 2 tim Ghana tersukses kayak rival abadi gitulah, kayak MU lawan Liverpool kalau di Liga Inggris. Nah, itu main di situ pertandingan. Accra Hearts melawan Asante Kotoko. Nah, Accra waktu itu berhasil membalikan kedudukan dengan 2 gol di menit akhir, jadi menang 2-1 lawan Asante. Dan ini membuat fans Asante Kotokonya jadi marah, dan mereka ngelemparin botol minum dan kursi stadionnya sama mereka diangkat, dicopot, dan mereka lempar ke stadion. Nah, sekali lagi polisi menembakkan gas air mata ke keramaian, sehingga terjadi kepanikan dong dari penonton yang pengen kabur dari stadion. Nah, karena ada beberapa pintu yang dikunci, maka pintu akses keluarnya itu terbatas kan, karena pada dikunci itu, sehingga terciptalah bottleneck gitu. Jadi ini pintunya kecil, terus penontonnya semua nih pengen keluar karena takut kena gas air matanya ini. Bahkan setelah kejadian ini, Institut Arsitek Ghana juga menyebutkan bahwa stadionnya Accra ini tuh memang
death trap gitu, jebakan kematian. Akhirnya 116 orang meninggal karena kegencat ya. Jadi asfixia, di mana paru-parunya ini kegencat sampai nggak bisa nafas. Soalnya mereka keinjak-injak, kedorong ke belakang, kecepit gitu kan. Dan 10 orang meninggal karena trauma atau karena benturan. Nah, uniknya dari kejadian ini adalah ada satu penonton yang tadinya dikira udah meninggal karena dia pingsan gara-gara gas air matanya kan. Dan dia pun dibawa ke kamar mayat. Dan waktu dia mau dikubur bersama dengan jenazah yang lain, tiba-tiba ada orang yang nggak sengaja tuh nginjek kakinya dia, terus dia sadar. Jadi si fansnya ini terselamatkan dari dikubur hidup-hidup. Nah, setelah kejadian ini ada 6 polisi Ghana yang akhirnya diadili dengan tuduhan 127 tuduhan manslaughter atau pembunuhan tanpa ada niat. Nah, stadion ini akhirnya direnovasi tahun 2007, 6 tahun kemudian untuk diubah sesuai dengan standar FIFA. Jadi kayaknya emang serem ya kalau standar FIFA itu nggak dihargai. Ternyata standar itu penting juga. And then ini berikutnya adalah tragedi yang ketiga, jumlah korban paling banyak. Dan ini kayaknya ini adalah tragedi sepak bola yang paling terkenal deh. Soalnya banyak orang yang tahu gitu. Mungkin efek karena ini terjadi di Inggris juga ya. Jadi waktu itu jumlah kematiannya 97 kematian. 94 mati di hari H. Dan yang 3 kematian itu menyusul bertahun-tahun sesudahnya. Jadi kayak efek dari insiden ini nih. Nah, tapi korban terlukanya ini gede banget, mencapai 766 orang. Nah, waktu itu 15 April tahun 1989, semifinal Piala FA antara Liverpool melawan Nottingham Forest. Nah, beberapa saat sebelum kick-off, Koban dan polisi di pertandingan itu tuh memerintahkan supaya exit gate C itu dibuka karena udah terlalu banyak orang nih di luar itu yang pengen masuk gitu, dan akhirnya mereka dibuka pintu gate C ini yang menuju ke tribun berdiri ya. Waktu itu masih ada tribun berdiri nih di stadion-stadion Inggris. Nah, waktu dibuka langsung penonton berbondong-bondong buat masuk ke standing sectionnya ini, ke tribun berdirinya ini. Dan gara-gara itu ini menyebabkan over capacity, menyebabkan overcrowding dan desak-desakan. Nah, karena biasanya di depan pintu tribun berdiri ini tuh ada polisi yang ngejagain di situ, dan ketika udah ini udah full nih kapasitasnya, maka penontonnya pun diarahkan ke tribun berdiri yang di samping, bukan yang di tengah ini, yang di belakang gawang gitu. Dan entah kenapa nggak tahu hari itu tuh nggak ada polisi yang jaga di situ. Jadi ya masuk ke situ terus nih orang-orang pada pengen di belakang gawang kan, pada biar lebih seru kan di situ kalau supporternya nyanyi. Nah, akhirnya pertandingan jalan seperti biasa. Dan si kipernya Liverpool waktu itu, Groa Belaar, pernah bilang kalau dia tuh dengar teriakan-teriakan penonton di belakangnya dia yang pada minta tolong, help gitu. Gue kegencat nih dari belakang, tolong. Kegencat antara pagar sama ini kan. Nah, pertandingan berjalan dan di menit keempat akhirnya si Liverpool ini kena tiang. Si Peter Beardsley ini kena tiang, dan karena penontonnya terus pada, biasalah kalau lo kena tiang kan penonton excited kan, wah gitu kan. Dan ini membuat pagar yang di depan ini roboh, men. Dan karena pagar yang roboh, posisinya kegencat gini, jadi jatuh semua kan, dan keinjak-injak semua kan. Dan langsung pertandingan dihentikan pada waktu itu juga, and chaos lah pokoknya. Makanya sampai 700 orang terluka gitu kan, dan ada 97 kematian nih, 94 mati di situ. Nah, di awal-awal setelah ini selesai pertandingannya, kepolisian Sheffield ini mencoba mengatributkan kesalahannya kepada supporternya Liverpool. Mereka bilang, wah ini gara-gara supporternya Liverpool ini hooligan nih, mabok juga nih waktu itu. Jadi dia yang bikin kerusuhan, dan itu yang membuat pagar ini jadi roboh. Tapi akhirnya setelah diselidiki, terbukti bahwa kesalahannya bukan di fansnya Liverpool ini, tetapi ada di kelalaian pihak kepolisian Sheffield dalam melakukan crowd control. Nah, sejak inilah ini heboh banget waktu itu di Inggrisnya, sampai Perdana Menteri Inggris waktu itu aja menyampaikan permohonan maaf, karena tadinya kan mereka semua mikir ini gara-gara hooligannya nih. Nah, jadinya Perdana Menteri melakukan minta maaf mewakili pemerintah Inggris. Terus ada tabloid-tabloid dan koran-koran yang juga melakukan kesalahan kan, tadinya nyalain hooligan semua. Nah, sejak ini juga stadion-stadion di Inggris itu dilarang untuk
ada standing section. Karena mereka beranggap, wah bahaya nih standing section. Padahal banyak fans di Inggris yang menganggap kalau sebenarnya nggak apa-apa kalau dijaga dengan baik. Karena banyak fans yang ngerasa standing section ini tuh lebih seru dibandingkan duduk. Tapi ya sejak itu semua stadion di Inggris jadi all-seater, standing sectionnya ditutup sampai beberapa waktu yang lalu, kayaknya beberapa bulan atau 2-3 tahun terakhir ini mulai diuji coba untuk boleh lagi sih standing section. Tentu dengan keamanan yang lebih ketat, keamanan yang lebih dijaga. So itu tadi 3 tragedi paling besar di stadion sepak bola dengan korban jiwa tertinggi sebelum tragedi Kanjuruhan kemarin. Dan kalau dari data terakhir sih, tragedi Kanjuruhan ini udah pasti ada di posisi kedua ya, dengan korban paling banyak. Sekali lagi gue mau ngucapin turut berduka, dan kedepannya semoga nggak terjadi lagi insiden seperti ini, dan lebih diperketat lagi sih ya regulasinya maupun penanganan insiden-insiden di lapangan untuk semua pihak sih. So, that's it buat Off The Record hari ini. Di sini Popo Kusen, jangan lupa subscribe ya kalau belum, dan cek juga video-video gue yang lain yang kalau lo belum pernah lihat. And di like juga boleh banget kalau berkenan. Check out juga podcast gue tentang bola yaitu Tiang Jauh, and dengerin Popo on the Radio tiap hari Senin sampai Jumat di radio-radio yang nayangin, ada listnya di sini. Okay? Have a great weekend. Thank you for watching, and I'll see you when I see ya.